Ya, Tuan Qin adalah orang barbar, dan tubuh fisiknya tidak sebanding dengan orang lain. Ji Yue menyanjung Qin Jingyu. Beberapa orang sedang berjalan dan mengobrol. Segera, Zhuo Jingyong tiba-tiba terkejut dan melihat sekeliling. Tuan Qin, ada apa? Ji Meizhen bertanya. Ji Yue, apakah ada yang sudah memasuki tanah leluhur keluarga Jimu sebelumnya? Qin Jingyu bertanya. Tidak mungkin. Tanah leluhur dijaga oleh orang. Bagaimana mungkin datang lebih awal? Apakah Tuan Qin? Apa yang kamu temukan? Ji Yue Jiandao, saya merasa ada yang bertarung di sini, dan masih ada suasana pertarungan di dalamnya. Kata Qin Jingyu dengan sedikit cemberut. Pertempuran nafas. Ji Yue memancarkan kesadarannya dan merasakannya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak lagi, tidak lagi. Rasanya seperti pertarungan. Pihak lain juga menggunakan kekuatan fisik, bukan sihir dan kekuatan spiritual, sehingga Anda dapat mendeteksi nafas yang tertinggal. Tidak bisa merasakannya, tapi bagi kami orang barbar, nafas seperti ini tidak bisa lepas dari pandangan kami. Kata Qin Jingyu, siapa yang akan memasuki tanah leluhur terlebih dahulu? Dikatakan bahwa Taizu menjaga dan tidak membuka pintu masuk ke tanah leluhur. Tidak ada yang bisa masuk. Ji Yue sedang berpikir dengan kebingungan di wajahnya. Saudaraku, mungkinkah itu Ji Meiyan? Aku tidak melihatnya di tim kali ini. Mungkin dia datang lebih awal. Kata Li Meizhen, mungkin tidak. Maka Ji Meiyan belum membuka ruang asal. Apa gunanya dia datang ke sini untuk membunuh binatang fantasi asal? Ji Yue menggelengkan kepalanya. Aneh. Siapa dia? Ji Meizhen juga penuh keraguan. Tidak peduli siapa itu, harap berhati-hati dan berhati-hatilah agar tidak diserang oleh seseorang. Qin Jingyu mengingatkan, ada arus bawah yang melonjak dalam keluarga Ji sekarang, dan semua orang berselisih. Bahkan jika mereka melancarkan serangan diam-diam di tanah leluhur ini, tidak akan ada kedamaian di luar. Tidak ada yang akan tahu. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras, dan binatang fantasi asli muncul. Ketika Qin Jingyu melihat ini, dia langsung bersemangat, sebelum Ji Yue bisa mengatakan apapun, Qin Jingyu bergegas ke depan. Pergi. Qin Jingyu mengikuti monster fantasi asli untuk bertarung, sementara Chen Ping mengikuti Ji Meiyan ke kedalaman tiang gunung. Semakin jauh Anda masuk lebih dalam ke tiang gunung, semakin kuat binatang fantasi asal jadinya. Namun, membunuh binatang fantasi asal yang kuat dapat meningkatkan kemungkinan memahami asal-usulnya, demikian Chen Ping. Teruslah melangkah lebih dalam. Chen Ping, jika kita terus menggali lebih dalam, kita tidak akan tahu seberapa kuat binatang fantasi asal-usul itu. Saya rasa jangan melangkah lebih jauh. Petik 2. Ji Meiyan tampak sedikit gugup saat melihat Chen Ping berjalan lebih jauh ke tiang gunung. Jangan khawatir, jika aku benar-benar bertemu dengan binatang fantasi asal yang kuat, aku bisa menggunakan keahlian dan senjataku. Tidak akan ada masalah. Chen Ping tersenyum ringan. Tapi saat Chen Ping selesai berbicara, 3 monster fantasi asli muncul bersama-sama. Ketiga monster fantasi asli membentuk postur mengelilingi dan mendatangi Chen Ping dan yang lainnya. Melihat adegan ini, Chen Ping tidak bisa menahan cemberut. Wajah Ji Meiyan juga berubah sedikit, dan dia menarik pakaian Chen Ping. Mengapa ketiga binatang fantasi asli ini terlihat berbeda? Ji Meiyan bertanya kepada Chen Ping. Ini memang sedikit berbeda. Binatang fantasi asli seharusnya tidak memiliki kecerdasan, tetapi ketiga binatang fantasi asli ini sebenarnya tahu cara mendekat dalam postur sekitar. Mereka tampaknya memiliki kecerdasan, kata Chen Ping. Apa yang harus kita lakukan? Ji Meiyan bertanya dengan gugup. Kamu bersembunyi, mungkin aku bisa memahami asal-usul sistem logam dengan menghancurkan ketiga binatang fantasi asal ini. Chen Ping meminta Ji Meiyan bersembunyi. Kalau begitu hati-hati, ini adalah 3 monster hantu asli. Jika tidak berhasil, gunakan saja keahlian dan senjatamu. Ji Meiyan memperingatkan Chen Ping. Setelah mengatakan itu, Li Meiyan bersembunyi dan menatap Chen Ping dengan tenang. Dan 3 binatang hantu asli tidak melakukan siu Ji Meiyan, tetapi mengambil langkah demi langkah menuju. Chen Ping mendekat. Chen Ping meraung dan memimpin dalam menyerang 3 binatang fantasi asli. Melihat penampilan berani Chen Ping, Ji Meiyan merasa senang sekaligus khawatir. Ji Meiyan senang dari lubuk hatinya yang terdalam karena dia bisa menjadi wanita yang berbakat.
Tapi dia juga khawatir Chen Ping tidak bisa menghadapi asal-usul berkepala 3 hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik dan tinjunya. Binatang hantu. Li Meiyan diam-diam meletakkan tangannya di pinggangnya, selama Chen Ping menunjukkan tanda-tanda kalah, dia akan segera menamparnya. Tarik pedangmu dan majulah untuk membantu. Chen Ping meledak dengan kekuatan paling primitif dan meninju 3 binatang fantasi asli. Butuh lebih dari 1 jam bagi Chen Ping untuk menghancurkan 3 binatang fantasi asli sampai mati. Chen Ping sendiri terbaring di tanah sambil terengah-engah, dengan keringat dingin di dahinya. Chen Ping, kamu baik-baik saja. Ji Meiyan dengan cepat berlari dan membantu Chen Ping berdiri. Tidak apa-apa, Chen Ping menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Chen Ping tiba-tiba merasakan suara gemuruh di benaknya, seolah-olah semacam kekuatan telah menembus batasan, dan seluruh tubuhnya terasa jauh lebih transparan. Melihat ini, Chen Ping dengan cepat memasuki ruang aslinya dengan kesadarannya, melihat up, dan menemukan bahwa asal-usul sistem emas. Bintang-bintang sudah menyala. Hahaha, aku telah menyadari asal mula sistem logam. Setelah mengatakan itu, tubuh Chen Ping langsung membentuk kekuatan isap, dan binatang fantasi asal yang baru saja dia bunuh tersebar. Aura asal yang keluar semuanya mengalir ke tubuh Chen Ping saat ini. Chen Ping buru-buru duduk bersila, menarik asal logam ke ruang asal, dan kemudian diserap oleh bintang asal logam. Bintang-bintang di sistem logam menjadi lebih terang. Ji Meiyan di samping sangat senang saat melihat ini. Dia tidak menyangka Chen Ping menyadari asal-usul sistem logam begitu cepat. Itu baru 1 malam. Ketika dia bangun, dia merasakan hal yang sama di dalam hatinya. Setelah Chen Ping menyerap nafas asli yang masuk ke tubuhnya, dia perlahan menjadi sangat bersemangat. Dengan asal mula sistem logam, kekuatan tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan akan meningkat secara eksponensial. Akan sangat sulit bagi siapapun untuk menyakitinya saat itu. Sekarang Chen Ping memiliki asal mula sistem logam, asal mula guntur dan kilat, dan ilusi asal-usul, asal mula api. Jika Anda dapat mengumpulkan asal-usul 5 elemen, Anda mungkin dapat membuka aura yang lebih kuat. Chen Ping juga memiliki manik pengikat angin di tangannya, dan dia mungkin dapat menggunakan manik pengikat angin untuk memahami asal-usul Tao Feng. Chen Ping tidak tahu bahwa apa yang dia pikirkan sekarang adalah sesuatu yang tidak berani dipikirkan orang lain. Seorang biksu alam fusion sekarang memiliki 4 asal, dan dia masih belum puas. Itu sungguh gila. Bagaimana menurutmu sekarang? Setelah memahami asal-usul sistem logam, saya dapat menyerap aura mereka yang tidak memiliki master di area ini. Tidak perlu mengambil risiko membunuh binatang fantasi asli itu. Ji Meiyan berkata pada Chen Ping. Jika kamu membunuh binatang fantasi asli, apakah aura aslinya akan menjadi lebih kuat? Chen Ping bertanya. Tentu saja, monster fantasi asal adalah aura asli pemiliknya yang terlalu kuat dan terkondensasi bersama. Jika kamu membunuh monster fantasi asal, tentu saja kamu akan mendapatkan lebih banyak aura asal. Ji Meiyan mengangguk. Oke, kalau begitu ayo kita bunuh. Kali ini kita tidak perlu menggunakan tangan kosong. Chen Ping memutuskan untuk membunuh binatang fantasi asli untuk menyerap nafas aslinya. Hanya dengan cara ini kita dapat menyerap energi paling orisinal dalam waktu sesingkat-singkatnya. Melihat Chen Ping sedang bersemangat, Ji Meiyan tidak ingin kecewa, jadi dia mengikuti Chen Ping dan melanjutkan perjalanan menuju tiang gunung. Masuk lebih dalam. Segera, ada semakin banyak binatang fantasi asal di sekitar, dan semua jenis binatang fantasi asal berjalan di tanah. Pesawat ulang-alik. Chen Ping dan Ji Meiyan terbang di udara, melihat binatang fantasi asli di bawah, mereka terkejut. Datang, karena jumlah binatang fantasi asal di bawah ini jauh melebihi yang diperkirakan Chen Ping. Tetapi dengan begitu banyak sumber daya, Chen Ping tidak mau pergi. Jangan turun, aku akan membunuh semua binatang fantasi asal ini semua adalah sumber daya. Setelah mengatakan itu, Chen Ping langsung turun dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Chen Ping bisa menggunakan skillnya kali ini dan juga bisa menggunakan pedang pembunuh naga, jadi dia tidak perlu takut. Menyusut, Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya pedang muncul seperti badai yang dahsyat. Kemanapun cahaya pedang lewat, binatang fantasi asli itu langsung dipotong-potong. Binatang fantasi asli terbunuh, dan sejumlah besar aura asli naik ke langit, dan Chen Ping dengan rakus menyerapnya.
Ada berbagai macam aura asli di dalamnya, tetapi kecuali asal-usul yang dirasakan Chen Ping, aura asli lainnya hanya dapat memasuki tubuh Chen Ping seperti sutra, dan kemudian perlahan menghilang di ruang aslinya. Tanpa penyerapan dan penyimpanan bintang asli, bahkan jika nafas asli lainnya diserap oleh Chen Ping, tidak mungkin benda itu bisa bertahan di tubuhnya. Di udara, Ji Meiyan terkejut saat melihat Chen Ping menyerap aura aslinya. Yang lain adalah penyerapan dari satu sumber dan sumber lainnya, tetapi Chen Ping sebenarnya adalah campuran, semuanya. Semua nafas asli dihirup ke dalam tubuh. Untungnya, ruang asli Chen Ping adalah bintang-bintang di alam semesta, yang tak terbatas. Tidak peduli berapa banyak nafas asli yang dimilikinya, dia bahkan tidak bisa memikirkannya. Istilah. Jika ruang sumbernya tidak besar, seperti metode Chen Ping dalam menyerap sumbernya, dia mungkin sudah lama meledak dan mati. Pada saat ini, Chen Ping sedang membunuh banyak orang di tiang gunung. Sedikit yang dia tahu bahwa binatang fantasi asli yang dia bunuh semuanya telah dipadatkan dan diubah setelah bertahun-tahun. Menurut metode pembunuhannya, diperkirakan jika keluarga akan membuka tanah leluhur nanti, sulit untuk melihat binatang fantasi aslinya lagi. Tidak jauh dari pintu masuk tiang gunung, wajah Qin Jiaoyu sangat jelek, ada terlalu sedikit binatang hantu asli di tanah leluhur Anda. Saya hanya menemukan beberapa binatang hantu asli di sepanjang jalan. Tidak sampai sekarang. Kapan akankah saya dapat memahami asal-usul sistem logam? Tuan Qin, konon ada banyak binatang fantasi asli di tanah leluhur kita. Ada lusinan orang yang memasuki tanah leluhur setiap saat, tetapi tidak banyak orang yang bisa memasuki tiang gunung ini untuk berburu binatang fantasi asli. Lagi pula, tidak semua anak keluarga Ji bisa membuka ruang aslinya dan merasakan nafas aslinya. Ji Yue mengikuti Qin Jingyu untuk menjelaskan. Memang ada beberapa monster hantu asli. Mungkinkah seseorang benar-benar datang lebih dulu dan memburu monster hantu asli di depan, dan kami baru saja mengambil monster hantu asli yang hilang di belakang? Ji Meizhen juga merasa sedikit aneh. Memang, sepertinya hanya ada sedikit binatang fantasi asli. Ayo kita bergerak cepat, mungkin kita bisa menemukan orang yang datang di depan. Zhuo Jingyu memutuskan untuk tidak membunuh Yuan Huanzheng, tetapi segera berjalan ke kedalaman gunung untuk melihat apakah seseorang masuk lebih dulu. Ji Yue dan Ji Meizhen sama-sama mengangguk dan menyetujui usulan Feng Jingyong, jadi mereka bertiga mempercepat. Tingkatkan kecepatannya. Saat mereka bertiga bergerak maju dengan cepat, semakin jauh mereka berjalan, semakin mereka merasa panik. Karena dalam perjalanannya mereka jarang bertemu dengan monster fantasi asli, yang mana sangat aneh. Kalian harus tahu bahwa semakin jauh kalian masuk lebih dalam ke tiang gunung, semakin besar pula kekuatan dan jumlah monster fantasi asal tersebut. Tapi sekarang, semakin mereka menggali sesuatu, semakin sedikit mereka menemukan jejak binatang fantasi asal-usulnya. Sungguh aneh, kemana perginya semua binatang fantasi asal ini? Ji Yue mengerutkan kening, dan tidak tahu apa asal-usulnya, binatang fantasi itu. Kemana perginya binatang hantu itu? Setelah melakukan perjalanan selama hampir setengah jam, Qin Jingyu tiba-tiba berhenti. Tuan Qin, mengapa Anda berhenti? Apakah Anda menemukan sesuatu? Ji Yue bertanya pada Qin Jingyu. Tidak bisakah kamu merasakannya? Ada orang yang bertarung di depan, dan pertarungannya cukup sengit. Nafasnya bergelombang. Itu banyak bergerak, kata Feng Jingyu. Ketika Ji Yue dan Ji Meizhen mendengar ini, mereka buru-buru menggunakan kesadaran mereka dan langsung mendeteksi fluktuasi aura di depan mereka. Fluktuasi aura yang begitu besar jelas merupakan seseorang yang berkelahi. Ayo bergegas dan lihat. Aku pasti akan melakukannya. Kami perlu menangkap orang yang menyelinap ke tanah leluhur. Ji Yue bergegas maju dengan tidak sabar.